Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas sebuah buku yang cukup populer, yaitu Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Buku ini adalah karya dari Mark Manson, seorang penulis dan blogger asal Amerika Serikat. Buku ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 2016 dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2018. Dengan gaya penulisan yang sederhana namun penuh makna, buku ini berhasil menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Buku ini terdiri dari 9 bab yang setiap babnya memiliki makna tersendiri dan mengajarkan kita cara melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih bijaksana, dan kita akan membahasnya satu persatu. Jadi, mari kita mulai. Bab 1, jangan berusaha. Dalam bab ini membahas 3 seni penting untuk bersikap masa bodoh. Pertama, masa bodoh bukan berarti kita acuh tak acuh terhadap segalanya. Sebaliknya, masa bodoh berarti kita merasa nyaman menjadi berbeda. Di sini kita diajarkan untuk memilih dan memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Jadi bukan mengabaikan semua hal, melainkan soal fokus pada apa yang benar-benar berarti. Kedua, bab ini mengajarkan kita bagaimana mengatakan bodo amat pada kesulitan. Untuk bisa melakukannya, kita perlu peduli pada sesuatu yang lebih besar daripada kesulitan itu tersendiri, yaitu tujuan. Kalau kita punya tujuan yang jelas dan berarti, kesulitan yang kita hadapi tidak akan terasa begitu berat, karena perhatian kita terfokus pada pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga, tanpa kita sadari, setiap hari kita selalu memilih sesuatu untuk diperhatikan. Oleh karena itu, kita harus bijaksana memilih apa yang benar-benar penting untuk diperhatikan. Jangan buang energi Anda pada hal-hal yang tidak berharga, karena perhatian kita adalah sumber daya yang terbatas. Bab 2, kebahagiaan itu masalah. Pada bab kedua, Mark Manson menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati diperoleh melalui keberhasilan dalam menyelesaikan masalah. Proses penyelesaian masalah ini menurutnya merupakan sumber utama kebahagiaan. Dengan kata lain, ketika seseorang mampu mengatasi tantangan dan rintangan dalam hidupnya, hal tersebut memberikan rasa puas yang mendalam. Namun terdapat kecenderungan umum di mana banyak orang memilih untuk menghindari masalah. Mereka tetap menyangkal keberadaan masalah tersebut atau merasa tidak mampu menghadapinya. Sikap ini, sebagaimana diungkapkan oleh Manson, justru menghambat mereka untuk merasakan kebahagiaan. Manson menekankan bahwa kebahagiaan muncul melalui perjuangan yang dilakukan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. 3. Anda tidak istimewa. Pada bab ketiga, Mark Manson menegaskan bahwa gagasan yang mungkin terasa mengejutkan. Tidak ada satupun dari kita yang benar-benar istimewa. Menganggap diri sebagai makhluk istimewa, menurut Manson, merupakan strategi yang keliru dan justru dapat menghambat perkembangan diri. Ia mengajarkan bahwa menerima kenyataan bahwa kita bukanlah makhluk istimewa adalah langkah penting. Dengan mengikhlaskan hal tersebut, kita dapat belajar dari pengalaman, termasuk pengalaman negatif, yang pada akhirnya dapat menjadi pijakan menuju kesuksesan. Menurut Manson, mengapresiasi hal-hal sederhana dalam hidup serta menerima kenyataan bahwa eksistensi kita bersifat biasa saja dapat memberikan kebebasan. Dengan kebebasan ini, kita dapat lebih fokus memutuskan apa yang benar-benar ingin kita capai tanpa terbebani oleh tekanan untuk menjadi istimewa. Intinya, kita perlu berlomba menjadi seseorang yang luar biasa karena pada dasarnya semua orang memiliki nilai yang setara. Bab 4, nilai penderitaan. Pada bab ini, Mark Manson membahas bahwa konsep self-improvement sejati menurutnya perbaiki diri mulai dengan memprioritaskan dan memilih nilai-nilai yang lebih baik untuk diperhatikan. Tidak semua hal dalam hidup perlu kita pedulikan atau prioritaskan. Kita perlu menemukan mana yang benar-benar penting dan relevan bagi tujuan hidup kita. Manson menjelaskan bahwa saat kita mampu memilih nilai-nilai yang lebih baik, kita juga akan menghadapi masalah-masalah yang lebih baik. Dengan kata lain, ketika fokus kita terarah pada hal-hal yang bermakna, tantangan yang muncul pun akan menjadi lebih bermakna.
sejalan dengan nilai-nilai yang kita prioritaskan. Bab 5. Anda selalu memilih. Pada bab kelima ini, Mark Manson mengajarkan pentingnya kemampuan untuk memilih dalam kehidupan kita. Sebagai bagian dari masyarakat yang demokratis dan bebas, kita tidak akan terhindar dari berbagai pandangan orang lain, termasuk pandangan yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan keyakinan kita sendiri. Dalam menghadapi hal ini, Manson menyarankan agar kita memilih pertarungan dengan hati-hati. Artinya, kita perlu bijak dalam memilih apa yang pantas untuk diperjuangkan dan tidak terbawa emosi. Ingatlah, Anda selalu memilih. Ketika Anda tidak memilih, maka itu adalah pilihan Anda. Bab 6. Anda keliru tentang semua hal, tapi saya pun begitu. Pada bab ini, Mark Manson menekankan pentingnya menerima ketidakpastian dan ketidaktahuan dalam hidup kita. Salah satu prinsip utama yang dia sampaikan adalah hukum kebalikan. Semakin kita menerima bahwa ada banyak hal yang tidak kita ketahui, semakin kita akan merasa nyaman. Hal ini terjadi karena kita menyadari bahwa kita tidak tahu segalanya. Dengan kesadaran itu, kita tahu bahwa kita bisa belajar dan memahami lebih banyak. Menurut Manson, banyak orang yang merasa yakin bahwa mereka tahu segalanya, namun pada kenyataannya mereka justru menghindari proses belajar. Ketika kita menerima ketidakpastian dan ketidaktahuan, kita membuka diri untuk menemukan hal-hal baru. Dengan mengakui bahwa kita tidak tahu, kita justru memberi ruang untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Bab 7. Kegagalan adalah jalan untuk maju. Di bab ini, Mark Manson menekankan pentingnya melihat kegagalan sebagai bagian dari proses menuju kesuksesan. Salah satu prinsip utama yang diajarkan adalah bahwa kegagalan tidak lagi menjadi hal yang penting jika kita mengubah standar kesuksesan kita. Jika standar kesuksesan hanya sekedar melakukan sesuatu, maka kita akan merasa lebih bebas untuk mencoba hal-hal baru tanpa takut gagal. Dengan demikian, kegagalan tidak lagi menjadi hambatan, melainkan motor penggerak yang mendorong kita untuk terus maju. Kita tidak lagi memandang kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, kita tidak akan merasa terlalu tertekan atau kecewa. Sebaliknya, kita akan belajar dari kegagalan dan terus berkembang. Bab 8. Pentingnya berkata tidak. Pada bab ini, Mark Manson menekankan bahwa tidak semua hal dalam hidup kita harus dijawab dengan iya. Salah satu keterampilan penting yang dimiliki adalah kemampuan untuk mengatakan tidak dengan tegas. Menurut Manson, kita berhak untuk menentukan apa yang ingin kita lakukan dan apa yang tidak ingin kita lakukan. Kita seringkali merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau menerima segala tawaran yang datang. Tetapi dengan mengatakan tidak, kita dapat membatasi komitmen yang tidak sesuai dengan prioritas atau nilai-nilai kita. Manson mengajarkan bahwa belajar untuk menolak adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan fokus pada hal yang benar-benar penting bagi kita sendiri. Bab 9. Dan kemudian Anda mati. Pada bab terakhir ini, Mark Manson menekankan pentingnya menyadari kenyataan bahwa kita semua akan mati. Kepongahan dan rasa tak terhingga seringkali membuat kita lupa akan keterbatasan kita sebagai manusia. Manson mengingatkan kita untuk menerima kenyataan bahwa kehidupan kita suatu hari nanti akan berakhir dan bahwa kita semua akan menghadapi kematian. Dengan menyadari hal ini, kita dapat meninggalkan rasa superioritas kita atau keyakinan bahwa kita lebih istimewa dari orang lain. Manson mengajak kita untuk memahami bahwa hidup kita tidaklah kekal. Dengan kita tidak berhak mendapat apapun yang lebih besar atau lebih baik daripada orang lain, semua orang pada akhirnya memiliki akhir yang sama. Dan kita harus belajar untuk menerima ketidakadilan serta keterbatasan yang ada dalam hidup. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson ini, memberikan perspektif yang sangat berbeda tentang sebagaimana kita seharusnya menjalani hidup. Buku ini mengajarkan kita bahwa untuk hidup dengan damai,
Kita perlu memilih apa yang benar-benar layak untuk diperjuangkan dan meninggalkan apa yang hanya membuat kita menghabiskan waktu dan energi. Dalam hidup ini, kita hanya punya kepedulian dalam jumlah yang terbatas. Makanya Anda harus bijaksana dalam menentukan kepedulian Anda. Saya Muhammad Zuryadi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.